Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu, kita awali pengajian jelang buka bersama sore hari ini dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, Bapak Ibu sonten menika saged kepanggih malih, terutama kepanggih dengan bulan suci Ramadan. Niki hari kedua napa pertama? Kedua. Oh, kedua. Berarti bodone kurang pinten-pinten. Wah, siswe nggih. Nggih, sabar. Kalau para sahabat Nabi dulu pengennya Ramadan terus. 12 bulan dalam 1 tahun pengennya Ramadan terus. Karena banyak keberkahan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya di bulan Ramadan. Bulan diwajibkannya kita menunaikan ibadah puasa, dilengkapi dengan rangkaian amalan-amalan yang lain. Dan puasa yang kita lakukan Bapak Ibu juga pernah diperintahkan kepada pendahulu-pendahulunya. Bahkan bukan manusia pun nalurinya naluri berpuasa. Tentang kewajiban puasa kita sudah tahu semua. Allah tuliskan di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 183. Pun hafal nggih? Ora ono sing jawab. Ngelih napa? Sing hafal dapat makanan 2. Wani mboten. Oh, kurang mangke. Ora wani. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu, diwajibkan kalian semua untuk menunaikan puasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu, sebelum kita, umat-umat terdahulu. Berarti Bapak Ibu, puasa yang Allah perintahkan hambanya sudah lama disyariatkan sejak Nabi Adam sampai sekarang. Cuma mungkin syariatnya berbeda-beda, tapi intinya sama. Kalau puasa itu melatih kesabaran, membersihkan jiwa, membersihkan hati, mengosongkan diri dari kotoran-kotoran, dari noda-noda, dari dosa-dosa, dan masih banyak lagi tujuan diberlakukannya puasa. Semuanya memberikan contoh kepada kita, walaupun ada yang tidak harus kita lakukan karena memang syariatnya berbeda. Kita sudah punya syariat sendiri yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Puasa wajibnya bulan ini di bulan Ramadan, insya Allah 30 hari. Yang 29 hari dianggap 30 hari. Luar biasa ini kasih sayangnya Allah. Yang 5 hari ya orang mau 5 hari dianggap 30 hari, enak banget. Sedangkan puasa-puasa lainnya sunnah, Senin Kemis, 2 hari sekali puasanya. Nabi Daud sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, itu hukumnya sunnah. Jadi boleh tidak melakukan. Dan masih banyak puasa-puasa lain yang dapat kita ambil hikmahnya. Kita juga bisa mencontohnya, maksudnya mencontoh, mengambil pelajaran, mengambil ibrah, dan mengambil hikmahnya walaupun tidak melakukannya. Tapi kalau melakukannya asal disyariatkan nggak ada masalah. Tapi kalau tidak, mendingan tidak usah karena tidak mampu. Puasa-puasa terdahulu, misalnya saya mulai dari Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nabi Adam juga sudah mulai berpuasa, Pak. Tetapi puasanya bukan di bulan Ramadan. Puasanya setiap bulan, tapi 3 hari di tengah-tengah bulan. Bulan Hijriah, bukan bulan Miladiyah. Bulan Miladiyah malah dulu belum ada. Bulan Miladiyah tahun Masehi itu ada sejak Nabi Isa dilahirkan, konon begitu. Tapi kalau tahun Komariah, tahun Hijriah, Allah sudah menetapkan lama, jauh. Allah sudah menetapkan setahun ada 12 bulan, mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu sudah lama. Sedangkan yang Miladiyah atau yang Masehi itu sejak Nabi Isa, katanya begitu. Ada Yanayiru, Februari, Maris, Ibril, Mayu, Yunia, Yulia, Agustus,
September, Oktober, November, Desember. Mulanya akhir tahun do kosong hati sambar. Nah, Adam berpuasa setiap bulan 3 hari, di tengah-tengahnya tanggal 13, 14, 15 yang mungkin Bapak Ibu sering melakukan, terutama yang sudah usianya oversek, di atas 50. Kalau yang di bawah kadang masih ya nggak apa-apa, namanya sunnah nggih. Tapi dilakukan juga bagus Bapak Ibu. Nggih, konon orang yang melakukan puasa 3 hari berturut-turut di tengah-tengah bulan Hijriah itu cepat laku bagi yang belum menikah. Terus katanya yang putra tambah ganteng, kelihatan putih, bersih, ceria. Yang putri tambah cantik, cemerlang, glowing. Ya, walaupun nggak pakai skincare. Tapi kalau tidak melakukan puasa ini ya nggak apa-apa, cuma mungkin glowong. Orang glowing nih glowong. Puasa apa Bapak Ibu namanya? 3 hari berturut-turut di tengah bulan namanya puasa apa? Ayyamul Bid. Puasa Ayyamul Bid. Ini ternyata Nabi Adam alaihi salatu wassalam sudah melakukannya sebagai pertaubatan. Nabi Adam merasa bersalah, merasa melakukan dosa besar. Apa dosa besarnya? Menyentuh buah khuldi. Sudah sering dengar ceritanya nggih? Cerita yang baru atau yang lama? Yang lama nggih. Kalau cerita lama mengatakan Nabi Adam tinggal di surga untuk sekian lama dengan fasilitas yang sangat lengkap, tidak kurang-kurang. Makanan apa saja ada. Itu surga gambarannya begitu. Dan Adam ini Bapak Ibu Nabi yang sabar juga. Nah, puasa melatih kesabaran. Walaupun di surga Adam belum melakukan puasa seperti kita, tidak makan, tidak minum, tapi sesungguhnya kalau puasa itu menahan, sabar, itu sudah termasuk puasa Bapak Ibu. Coba Nabi Adam tinggal di surga sendirian. Allah menciptakan Hawa setelah Adam berusia 133 tahun. Berarti 133 tahun Nabi Adam sendirian, tidak ada teman, jomblo. Di sini ada yang masih jomblo? Sudah berapa tahun menunggu? Setahun ada? 5 tahun wonten? Wani kaya Adam 133 tahun. Nah, Adam menunggu dengan sabarnya, kesepian, sunyi. Fasilitas lengkap, semuanya serba ada, tapi kalau nggak ada pendamping, sepi mboten Bu? Mboten. Ayo cekelan HP. Dulu belum ada HP Adam, belum ada televisi. Cobi jenengan tinggal di Hotel Garuda lantai 8, tapi dhewean ora ana sing ngonconi. Gelem mboten? Gelem, wah mah diparani jin mangke dhewean niku. Mesti butuh pendamping, butuh teman. Adam pun butuh, tapi ajeng ngendika angel. Allah Maha Tahu kemudian menciptakan Hawa menjadi pendampingnya. Silakan Adam, kamu nikmati keindahan surga, lezatnya hidangan-hidangan surga, tapi syaratnya satu, tidak boleh mendekati pohon khuldi. Adam kuat Bapak Ibu, tapi Hawa yang merajuk.
Adam tergoda, akhirnya menyentuh buah huldi. Maka begitu buah huldi disentuh, keduanya auratnya terbuka, sama-sama malu, kemudian menutupi diri dengan daun, dengan apa saja yang bisa menutupi. Dan dalam kisah lama ini Allah menurunkan Nabi Adam ke dunia, ke bumi. Nah, begitu telapak kaki Adam menapak pada hamparan bumi, mulai terasa sunyi, sepi. Ya, harap maklum Bapak Ibu, bumi sudah berapa lama sejak Allah ciptakan. Konon Adam menjadi khalifah, bumi sudah berusia 8 miliar tahun, sudah lama sekali. Tapi kondisinya sepi, situasinya sunyi, dan Adam merasa bersalah. Maka Adam mulai melakukan puasa selama 3 hari. Namanya puasa Ayyamul Bid. Ketika Nabi Adam turun dari surga ke bumi dengan paparan matahari, badannya, wajahnya, tangannya, kakinya jadi hitam semua. Gelap kulitnya, gelap juga hidupnya, ya, karena merasa penuh banyak dosa. Maka sebagai awal pertobatan Adam melakukan puasa. Hari pertama setelah berpuasa, sepertiga badannya menjadi putih kembali. Coba tebak Bapak Ibu, yang putih duluan kepala nopo sikil? Tidak diceritakan ini, tapi dugaan saya kepala. Karena dulu ketika penciptaan juga begitu. Yang pertama hidup itu kepala dulu, Adam bersin. Tapi badannya, perut ke bawah itu masih seperti patung, tidak bergerak. Jadi dengan logika ini, Adam yang putih duluan ketika puasa hari pertama, yang bagian atas sepertiganya dulu. Kemudian puasa hari kedua, tambah lagi sepertiganya menjadi putih, berarti tengah-tengah. Nah, setelah puasa 3 hari, badannya kembali putih semua, walaupun belum ada skincare, ceria. Maka puasa ini disebut puasa mutih, tapi 3 hari. Di Indonesia ada orang puasa mutih ngedur niko lebih dari 3 hari. Niatnya lain lagi, bukan pertaubatan tapi mencari kesaktian. Biar ditembak tidak mempan, dibakar tidak mempan. Puasa mutih. Bahkan tanpa sahur, tanpa berbuka. Wow. Oh, ngongso banget nih. Wani mboten Bu, puasa mboten ngai buka. Enak wani balik malih. Bapak Ibu, coba kita lihat Nabi Adam nggih. Kesalahannya sepertinya hanya satu itu. Hanya menyentuh buah huldi, Pak. Tetapi Allah berikan, orang banyak bilang itu hukuman. Ada juga yang bilang Nabi Adam diusir dari surga itu. Tapi Nabi Adam nggak nyalakan Gusti Allah. Apa ada dalam Quran Nabi Adam menyalahkan Gusti Allah? Tidak. Cobi Bapak Ibu panjenengan kerja teng kantor, ada juga yang mungkin di sekolah, kemudian panjenengan dipecat, mesti muring-muring. Kepala sekolah dirasani, pimpinannya dirasani, nyalah-nyalahke. Padahal bisa jadi yang salah kita, bukan kepalanya, bukan pimpinannya. Adam tidak menyalahkan Allah. Bahkan Adam pun tidak menyalahkan jin yang menggoda Hawa. Hawa jadi meracuk kepada Adam,
Adam pun tidak menyalahkan setan, tidak menyalahkan jin, tapi menyalahkan diri sendiri. Apal doanya adik-adik? Rabbana ya Rabbana Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ping 100 ngerti-ngerti bukan ini. Rabbana ya Tuhan kami, dolamna sungguh kami sudah dolim. Nyalakan Gusti Allah mboten? Mboten, nyalakan diri sendiri. Sungguh kami sudah dolim. Dan Bapak Ibu, ini Nabi Adam mohon ampun enggak cuma untuk dirinya, untuk istrinya juga. Dolamna, ya Allah, sungguh kami sudah dolim. Kami maksudnya Adam dan istrinya. Nggih, campur putih. Krungu kula. Ibu-ibu nate weruh garwane jenengan donga mboten? Ora tahu. Gegek mboten donga. Menawi garwane jenengan Bu, nopo bapak pas donga ditakoni bahasa Indonesiane nopo. Agek-agek ngangge bahasa Arab jebul orang ngerti artine. Ngerti artine jebul salah. Ditakoni. Atau malah mendoakan sendiri. Ayo. Jenengan mboten penasaran apa Bu nek bapak donga, ya Allah berikan kami istri baru. Ayo. Ini nganggo bahasa Arab ora dong to, jebul dongane nggo awake dhewe. Dijawil Bu, ditakoni nek iso ndonga bareng dongane napa? Doakan kami juga. Bapak-bapak nggih ngaten Pak nggih. Nabi Adam mendoakan istrinya juga dolamna anfusana. Ya, jadi dirinya juga. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami ya Allah, wa tarhamna, tidak memberikan rahmat kepada kami ya Allah, minal khasirin, sungguh kami termasuk orang-orang yang rugi. Diampuni saja masih rugi Bapak Ibu. Coba, kan sudah pindah tempat, tadinya di surga pindah ke bumi, padahal sudah diampuni, rugi mboten? Rugi. Tadinya di surga sarana prasarananya lengkap, fasilitasnya serba mewah, makanannya serba ada, pindah ke bumi raiso pesen Grab, belum ada Grab, harus berburu kalau pengen daging, harus bertani kalau pengen tumbuh-tumbuhan. Jadi repot, tadinya enggak repot, sekarang jadi repot. Itu sudah diampuni loh Bapak Ibu. Sudah diampuni padahal. Makanya di bulan Ramadan ini Bapak Ibu, kalau bisa tidak cuma diampuni saja, tapi dihapuskan kesalahan-kesalahannya. Bedanya apa Bapak Ibu? Bedanya afwan dengan hufron. Hufron itu diampuni dosanya, tapi masih bekasnya ada. Seperti mengerjakan soal, jawabannya salah, dibetulkan terus di tip X. Tip X-nya tesi wonten mboten? Masih, dan orang tahu nek ono tip X berarti tadinya salah. Padahal bisa jadi tadinya betul, tapi ngelirik koncone kok beda, orang percaya titip sudah diisi ragu, kemudian buka HP, browsing, pakai Gemini apa ChatGPT, kok beda, titip karepe men bener.
Padahal di tip X menunjukkan ada kesalahan, cuma mungkin ketutupan tip X itu namanya ghufran. Jadi walaupun sudah diampuni masih ada kesalahannya. Makanya benar hadis Nabi yang mengatakan man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena Allah, karena iman, maka akan diampuni dosa-dosanya, akan ditip X dosa-dosanya. Kalau ditip X dosa-dosanya masih kelihatan boten Bapak Ibu? Masih ada bekasnya. Ternyata Pak, kita bulan puasa dengan perasaan senang dosa-dosanya diampuni, itu dosa-dosa yang kecil. Dosa-dosa besar belum. Maka harus berjuang selama 1 bulan untuk bisa menghapuskan dosa-dosa yang benar, yang besar. Caranya diantaranya di sela-sela sholat tarawih atau di waktu-waktu yang lain sepanjang hari kita dianjurkan berdoa. Pakai syahadat dulu juga boleh. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar Allahumma innaka afuwun. Afuwun bukan ghafurun. Karena kalau ghafur itu kayak ditip kesalahannya masih kelihatan atau masih kelihatan salah. Tapi kalau afuwun dimaafkan, itu ibarat pekerjaan yang salah, coret-coretannya ada di kertas, kertasnya diambil oleh pengawas, diusek-usek, dibuang di sampah. Dah tak maafkan. Udah nggak ada bekasnya. Ya, maka perbanyak membaca doa tadi. Boleh di sela-sela sholat raweh atau di waktu yang lain sepanjang hari, perbanyak doanya. Boleh dimulai dari syahadat. Coba ulangi malih. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Niki nggo dhewe. Nah, ajeng bareng-bareng mendoakan orang tua, mendoakan anak-anaknya, mendoakan pasangannya, mendoakan jamaahnya pakai na. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ajeng dongeng nggo dhewe napa nggo liyane. Ora dijawab? Yang saya Pak Bu mendoakan yang lain juga. Nah punten nggih, nek ndongake dhewe jenenge egois. Ngapunten. Barang siapa mendoakan orang lain maka Allah lewat malaikat, malaikat juga mendoakan dengan doa yang sama. Coba nggih. Kula ndonga dhewe. Kemudian Pak Andi ndongake kula. Nek kula ndonga dhewe, sing amin kula dhewe. Ya Allah kabulkanlah doa kami. Amin. Kalau yang mendoakan Pak Andi, sing amini malaikat. Manjur pundi? Malaikat. Manusia yang berdosa saja kadang doanya dikabulkan, masa malaikat yang nggak punya dosa nggak dikabulkan? Manjur malaikat.
Maka Nabi kita memerintahkan ketika berdoa, doakan orang lain. Maka malaikat akan mendoakan dengan doa yang sama. Mungkin akan lebih cepat dikabulkan daripada doa sendiri. Kita kan sering egois. Ya Allah, limpahkan rizkinya kepadaku ya Allah. Ngata toh? Jadikan anak-anak kami anak yang pandai-pandai, cerdas-cerdas, pinter-pinter. Terus gitu tiap hari, yang jebul anaknya bodoh terus. Coba diganti Bapak Ibu, ya Allah limpahkan rizkimu kepada tetangga-tetanggaku ya Allah. Jadikan anak-anak tetangga saya ya Allah pinter-pinter, cerdas-cerdas, semuanya dapat beasiswa ya Allah. Doakan tetangganya. Maka malaikat akan mendoakan dengan doa yang sama. Bahkan lebih manjur, jos daripada mendoakan sendiri tadi. Pun mulai dereng. Kalau belum silakan dicoba biar ada peningkatan. Nabi-nabi dulu Bapak Ibu, wali-wali dulu, sahabat-sahabat itu tidak cuma tetangga yang didoakan, tidak cuma orang lain, binatang-binatang didoakan juga Pak. Lagi layak-layak teng teras, uno kucing liwat, kucingnya melakukannya pincang. Sahabat berdoa Pak, ya Allah sembuhkanlah kucing itu ya Allah. Kucing saja didoakan, karena sahabat tahu kalau Allah juga memerintahkan malaikat untuk mendoakan juga. Jadi Bapak Ibu, misalnya di antara panjenengan ada anggota keluarga yang sakit, yang sakitnya tidak sembuh-sembuh, kebetulan lihat binatang sakit, doakan. Insya Allah malaikat juga mendoakan yang sama. Ketika penyakit sudah tidak bisa disembuhkan, dokter sudah menyerah, angkat tangan, maka doa terakhir masih ada, mendoakan orang lain. Maka malaikat akan mendoakan kita. Ngaten Bapak Ibu, ini sudah diajarkan oleh Adam lewat doa-doa tadi. Maka belajar dari Nabi Adam tidak ada salahnya, tapi banyak hikmahnya. Cuma jarang orang mengerti Bapak Ibu. Termasuk murid-murid saya, kalau kadang nganti gemes nih, akan dani pirang-pirang ya, ini kudu sabar. Sekarang guru harus sabar, kalau nggak sabar nanti dikriminalkan. Pondong lagi angel banget, bar sholat pelencing, salam kanan salam kiri pelencing. Padahal doa itu hukumnya wajib. Allah yang kemarin belum dikabulkan doa lagi, itu salah itu. Dikabulkan apa tidak urusannya Gusti Allah, tapi berdoa itu wajib. Orang yang tidak berdosa ibarat tanpa modal, maju perang tidak punya senjata, tidak butuh Allah, itulah orang yang sombong. Maka tidak berdosa tidak berdosa, tidak berdoa itu berdosa, karena doa itu wajib. Nah, khusus doa Nabi Adam, saya sering pesan pada murid-murid saya, bar sholat ojo lali ora ketang sepisan. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Coba berapa detik? Kan nggak ada 1 menit, cuma berapa detik. Apa beratnya itu? Sekali sajalah, sehari sekali. Nek wani koyo Nabi Adam 50 tahun Pak, tiap hari doanya begini. Hanya satu kesalahan yang sebenarnya kalau menurut saya nggak salah Pak, tapi ada merasa bersalah kemudian membaca istighfar tadi. Itu namanya istighfar gitu. Istighfarnya Nabi Adam dengan kita kan beda. Kita astagfirullah, wes rampung. Pendek banget. Adam panjang tadi, Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Panjang istighfarnya Nabi Adam,
50 tahun istighfar hanya ingin dimaafkan oleh Allah. Dan setelah Nabi Adam istighfar, dipertemukan kembali dengan istrinya. Hanya satu kesalahan. Siapa yang berani angkat jari? Saya Pak Ustadz sehari hanya berbuat dosa 1 kali. Ada yang berani? Nggak ada. Saya aja nggak berani. Mungkin puluhan kali dalam sehari berdosa. Kadang tidak sadar, tidak merasakannya. Maka mestinya istighfarnya, mestinya loh, lebih panjang, lebih banyak. Nggak cuma astagfirullah, astagfirullah. Nggak cuma itu. Dan lebih banyak lagi mestinya, wong kesalahannya banyak ya. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang juga memberikan kemudahan, memberikan keringanan. Maka Bapak Ibu, walaupun sekali istighfar saja, astagfirullah mampu menghapuskan dosa-dosa manusia setinggi langit pertama. Setinggi langit pertama. Langit ada berapa sih Bapak Ibu? 7. 1. Yang 2 mana? Atas apa bawah? Ada orang bilang langit itu berlapis-lapis sampai 7. Kalau kita bayangkan langit berlapis 7 itu seperti kue lapis, bener boten? Berarti langit pertama, kedua semakin ke atas semakin tinggi, nggih. Monggo nggak apa-apa. Tapi kalau boleh saya beda pendapat nggak apa-apa, nggih. Bisa jadi langit 1, langit 2 sampai 7 di bawah kita, bisa jadi. Kan bumi berputar pada porosnya, namanya rotasi. Bumi juga mengelilingi benda-benda langit, namanya revolusi. Nah, ketika berputar, pas kita di atas, bisa jadi langit di bawah kita. Bisa jadi langit di sebelah kanan kita atau sebelah kiri kita. Itu kalau bentuknya seperti kue lapis. Bagaimana kalau bentuknya lain? Boleh nggak Bapak Ibu menggambarkan langit dalam bentuk lain? Misalnya balon, pelembungan. Langit 1 sampai 7 di mana? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, langit itu masih misteri, masih tanda tanya. Saya tadi tawarkan mau kisah lama atau kisah baru. Dengan tadi kisah lama berarti Adam berada di surga karena melanggar perintah Allah, kemudian diturunkan di bumi. Nah, sekarang saya tambahkan kisah barunya Bapak Ibu. Nggih. Kalau tadi Adam di surga, saya mau tanya, di mana surga itu? Telapak kaki ibu. Telapak kaki ibu, betul. Wingi wonten sing protes ya Pak. Pak Ustadz, aneh kakinya pecah-pecah pripun? Yo tak jawab, berarti surganya jembar. Setuju nggih Bu? Ya setuju wong ibu-ibu yang punya kaki. Tapi kadang Bu, nate nggen daerah pundi kula ceramah ibu dong gaya Pak. Muntang-muntang surga di telapak kaki ibu, bapaknya ditendangi ngono. Kok nek mlebu surga tinjak-injak terus gaya niku. Walaupun surga berada di telapak kaki ibu, tetapi kunci surganya, nah ini pintu surganya ada di tempat bapak. Kuncine yo lawange sing nutup sing buka bapane. Ya itu ungkapan Pak nggih, ungkapan gambaran edukatif agar menghargai sesama manusia. Bapak Ibu, coba kita buka surat Al-Baqarah ayat 30.
wa itta'adana rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Allah berkehendak di depan para malaikat, hendak menjadikan Adam sebagai khalifah. Satu kalimat ini saja Bapak Ibu memunculkan banyak pertanyaan. Jenengan ajeng nyuwun pertanyaan yang mana dulu? Dan ketika Allah berkehendak di hadapan para malaikat akan menjadikan manusia, menjadikan Adam sebagai khalifah. Sinten ajeng taken monggo. Ketika Allah berkehendak, berkehendaknya di mana? Di bumi, nopo di surga, nopo di langit? Kan tidak disebutkan. Ayat ini tidak menyebutkan di mana. Kalau kisah tadi Adam diturunkan dari surga ke bumi, lalu surga yang mana? Karena Bapak Ibu, surga itu ada 8. Ada surga Firdaus, surga Aden, surga Darussalam, surga Naim, surga Ma'wa, dan masih banyak surga-surga yang lain. Kalau keyakinan saya Bapak Ibu, kalau langit ada 7 lapis, maka di setiap langit ada surga. Berarti 7 surga. Yang satu di mana? Kan ada 8. Yang satu di dekat Sidratil Muntaha. Dari mana informasinya? Ketika Nabi melakukan perjalanan Mi'raj, Nabi ditunjukkan oleh malaikat Jibril, itulah Sidratul Muntaha, yang di dekatnya ada surga yang utama, surga Firdaus. Berarti surga yang 7 yang lain berada di tiap langit. Langit 1 ada surga, langit 2 ada surga, sampai langit 7 pun ada surga. Nah, Adam ketika dinobatkan menjadi khalifah itu di surga yang mana Bapak Ibu? Apa surga di langit pertama, apa surga di langit ke-7, atau surga yang ada di dekat Sidratul Muntaha? Saya nggak menemukan Pak ayatnya. Belum menemukan. Jadi harus berpikir di mana ini Nabi Adam ketika dinobatkan berada di surga. Dan kalau diturunkan ke bumi, tadinya di surga mana? Bapak Ibu, Allah menyebut langit di Al-Quran dengan 2 kata, as-sama dengan as-samawati. Contoh, idzas sama'un syaqqat, apabila langit digulung atau terpecah, sama langit. Sekarang lillahi ma fis samawati wal ard, bagi Allah yang menguasai langit dan bumi. Sama-sama langit, tapi yang pertama as-sama, yang kedua as-samawat. Itu artinya beda Bapak Ibu. Sama itu artinya ketinggian. Jadi langit artinya ketinggian atau tinggi, yang berada di atas kita. Di atas kita ada di atas persis, ada di atas jauh. Nah, as-sama itu yang berada di atas kita persis, namanya langit. Kalau jauh namanya langit-langit. Ini langit-langit ini. Ya, kalau ini batas akhir, maka di atasnya tidak ada lagi, inilah langit-langit. Tapi kalau ini dibuka, masih jauh lagi, ada langit-langit lagi, sampai ke tingkatan ke-7. Maka langit yang pertama disebut langit dekat. Langit kedua sampai langit ke-7 disebut langit jauh. Langit dekat adalah langit dunia, langit jauh adalah langit akhirat. Kalau langit ada 7, berarti langit jauh ada berapa?
Orang dijawab. Saya ulangi, kalau langit ada 7, maka langit jauh ada berapa? 6. Ada 6, betul. Wah, nanti ngambil malih Pak, double Pak, nggak apa-apa. Yang langit 1 langit dekat, maka langit yang jauh langit 2 sampai 7, itulah yang disebut langit akhirat. Karena langit 1 adalah langit dunia. 1 sama 6 besar mana Bapak Ibu? 6. Maka benar ayatnya, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan kehidupan akhirat lebih utama daripada kehidupan dunia. Karena kehidupan akhirat 6 langit, sementara kehidupan dunia 1 langit, yaitu langit pertama. Jadi Bapak Ibu, kita tinggal di langit yang pertama. Dan di tiap langit ada surga. Maka di langit pertama ada surga Bapak Ibu. Maka benar kalau ada orang bilang surga dunia. Pernah dengar gak orang bilang surga dunia? Berarti memang ada surga. Cuma biasanya gambarannya nek surga dunia nek kok okeh panganan. Wah, surga dunia. Ya nggak apa-apa sementara begitu. Jadi Bapak Ibu, kita berada di langit pertama atau langit dekat. Tetapi meskipun dekat, tapi juga jauh untuk menempuh jarak terpinggir, terjauh dari langit 1. Coba nggih, bumi yang kita tempati Bapak Ibu, itu 1 bintang dari 1 gugusan. Namanya galaksi. Galaksi yang kita tempati namanya galaksi Bima Sakti. Di dalamnya ada bumi, matahari, Venus, Mars, Uranus, Jupiter, Saturnus, Pluto. Yang kabarnya hilang Pluto itu. Planet kok iso hilang nggih? Sing nyolong sapa lho niku? Planet iso hilang. Memang bumi lebih besar daripada bulan, daripada Venus, daripada Mars, tetapi planet-planet lain lebih besar daripada bumi. Matahari misalnya Bapak Ibu, itu besarnya diibaratkan seperti uang koin Rp1.000, kita lempar ke pintu, pintu itu akan tertutup dengan uang koin, membutuhkan berapa uang koin. Itulah perbandingan bumi dengan matahari. Itu baru 1 galaksi. Ahli astronomi mengatakan di alam jagat raya jumlah galaksi ratusan miliar galaksi. Kalau 1 galaksi ada 1 matahari, berarti di alam jagat raya ada 100 miliar matahari. Kita hanya tahu 1 yang ada di galaksi kita, galaksi Bima Sakti. Masih banyak galaksi lain. Ada galaksi Andromeda, ada galaksi Ranger, ada galaksi Samsung. Loh, niki galaksi Bapak Ibu, dengan HP dunia dalam genggamannya. Leres mboten? Wah, hanya dengan jari jemari kita bisa membuat kiamat sendiri. Hanya dengan sindiran narsis sakniki Korea Selatan geger. Dikeroyok 10 negara-negara Asia. Tadinya hanya memusuhi Indonesia. Indonesia dibantu Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam untuk melawan Korea Selatan. Niku ceritanya mung sepele Bapak Ibu, hanya nonton konser wong Korea ngece wong Indonesia. Indonesia tersinggung, di medsos geger sampai hari ini. Dalam sekejap Korea rugi triliunan. Tempat-tempat wisata jadi sepi. Hotel-hotel yang sudah di-booking dibatalkan semua. Tinggal tunggu kapan Korea hancur. Walaupun sudah minta maaf tapi terlanjur. Ini galaksi ini. Entar lagi buka ya. Ini diteruskan mangke mboten rampung niki. Kapan-kapan maling nggih.
Jadi ini baru cerita Nabi Adam di mana tinggalnya Nabi Adam. Kalau kisah lama kan Nabi Adam di surga. Jadi kalau kisah baru Bapak Ibu, Adam itu tinggal di dunia, di bumi. Kan ada surga juga. Nah, di mana surganya? Nah, itu rahasianya. Mari Bapak Ibu kita tutup sebagai persiapan berbuka dengan doa-doa tadi. Sama-sama nggih? Sampun. Oh, untuk yang ngunduh takjil nggih. Atas nama keluarga Bapak A. Samsul Hadi. Mudah-mudahan almarhum nggih. Oh niki almarhum. Sanes Ahmad nggih. Moga-moga amal jariahnya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahalanya dilipat gandakan, keluarganya diberkahi, dirahmati dan diampuni dosa-dosanya. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa hadimul lazzat wa qati'us sahwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lu buka tuh? Monggo sarang-sarang. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah? Oh sudah waktunya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Monggo.